Ya, baik. Ini udah dalam rekaman. Kita akan membahas soal nomor 3, yaitu n kuadrat kurang dari sama dengan 2 pangkat n untuk setiap n lebih dari atau sama dengan 4. Ya, ini. Untuk membahas bentuk seperti ini, ya, kita harus mengetahui beberapa kaidah. Kaidah pertama, misalkan ada bilangan A, itu misalkan kurang dari B. Ya, kalau kedua-dua sisi kita tambahkan satu bilangan, misalkan bilangan X, ya, A ditambah X, kemudian yang B juga ditambah X, maka ini tidak mengubah tanda pertidaksamaannya, ya, tidak mengubah tanda pertidaksamaannya. Nah, ini nanti kita gunakan ini, ya. Ini yang pertama. Yang kedua yang kita gunakan, misalkan ada 3 buah pernyataan, misalkan ada A kurang dari B, kemudian B kurang dari C, maka bisa dipastikan A itu kurang dari C. Ini. Ya. Nanti 2 kaidah ini kita gunakan untuk menyelesaikan yang ini. Ya. Karena kalau kita tidak memahami ini, nanti agak bingung kita untuk memahami penjelasan nanti. Baik, pertama kita lakukan langkah yang pertama dulu. Pertama kita buat pernyataan, yaitu PN sama dengan apa nih? Kalau pernyataan itu nggak pakai sama dengan, di sini ya harusnya titik 2, n kuadrat kurang dari sama dengan 2 pangkat n untuk n-nya itu lebih dari sama dengan 4. Ini. Langkah pertama, kita buktikan untuk, nah di sini kan dibatasi harga n-nya. Harga n-nya itu paling kecil 4. Jadi n-nya itu sama dengan 4 atau lebih dari 4. Ya. Misalkan n-nya kita ganti dengan bisa aja 5, ya. Kalau kita mau 4 juga nggak apa-apa, ya. Boleh. Misalkan kita 4 dulu, ya nggak apa-apa. Nanti 5 juga kita coba. Misalkan kita ganti 4, maka ini 4 kuadrat 2 pangkat 4. 4 kuadrat itu 16. 2 pangkat 4 itu juga 16. Benar nggak ini? 16 kurang dari atau sama dengan 16. Benar ya? Benar. Kalau tidak ada tanda sama dengan, salah. 16 kurang dari 16 itu salah. Tetapi karena dia menggunakan 16 kurang dari atau sama dengan 16, itu dia benar. Ya. Ini kalau misalkan kita ganti dengan 4. Sekarang kalau misalkan kita ganti dengan 5, misal ya. Jadi nanti kalau dalam kalian mengerjakan soal, kalian itu cukup 1 aja, ya. Untuk langkah pertama cukup 1 contoh aja, jangan sampai lebih dari 1, ya. 1 aja. Kalau kita ganti dengan 5, ya, kalau kita ganti dengan 5, berarti ini 5 kuadrat kurang dari sama dengan 2 pangkat 5. 5 kuadrat itu adalah 25. 2 pangkat 5 itu 32. Ini juga benar, ya. Benar. Mungkin kalau kita akan tambah lagi dengan yang lain, nanti kalian bisa lihat bahwa ini benar, ya. Kalau misalkan kita ganti dengan 6, berarti 6 kuadrat 36, tapi 2 pangkat 6 itu 64. Lebih besar, ya. Yang jelas, untuk n kita ganti dengan suatu bilangan, dia memenuhi dan hasilnya benar. Kita masuk ke langkah yang kedua. Langkah kedua juga langkah yang sederhana. Kita mengasumsikannya. Jadi n kita ganti dengan k. Berarti yang tadinya pn menjadi pk. Dan ini k kuadrat
itu kurang dari 2 pangkat K. Dan ini kita anggap benar, ya. Ketika ini kita anggap benar, berarti nanti ini yang kita gunakan untuk untuk membuktikan, ya, PK tambah 1, ya. Kita langsung masuk ke 3. Sebetulnya langkah ketiga ini langkah yang bagi sebagian besar orang tentu langkah ketiga ini langkah yang paling rumit, ya. N kita ganti dengan K ditambah 1. Jadi tadinya PK menjadi PK tambah 1, ini menjadi K tambah 1 kuadrat 2 dikali K tambah 1, ya. Ketikanya diganti dengan ketiga N-nya diganti dengan K ditambah 1, ya. Ini berikut bagaimana cara membuktikannya, ya. Oh iya, ini sebaiknya kita buat menjadi sederhana atau menjadi suatu bentuk yang nanti mudah untuk kita bandingkan. Yang ini kita K tambah 1 dikuadratkan menjadi K kuadrat ditambah 2K ditambah 1. Mungkin bagi kalian sudah tidak asing. Kemudian 2 dikali dipangkatkan K ditambah 1 itu sama dengan 2 dikali salah. 2 dikali 2 pangkat K. Sama ini, ya. Waktu kita membahas soal yang lalu, ya, jadi 2 pangkat K ditambah 1 ini bisa menjadi itu seperti ini. Ini kan 2 pangkat K juga, ya. Ini 2 pangkat K. Kalau 2 pangkat 1-nya bisa kita pindahkan menjadi 2 aja, ya. Ini kan 2 aja, ini kan sama dengan 2 pangkat 1, ya. Kemudian yang ini sama dengan 2 pangkat K ditambah 2 pangkat K, ya. Ini dia, ya. Langkah kita masih banyak, ya. Langkah kita masih banyak. Kita lanjutkan. Untuk membuktikan ini, kita mulai dari sini dulu. Buat K kuadrat kurang dari sama dengan 2 pangkat K. Itu yang pertama. Dari K kuadrat dikurang kurang dari atau sama dengan 2 pangkat K, kita ubah bentuk yang ini, yang sebelah kiri, ya, terutama, ya. Kita ubah menjadi bentuk yang K tambah 1. Jadi kalau K tambah 1 dikuadratkan, ini kan kalau K kuadrat, ya K kuadrat aja. Tapi kalau kita ubah menjadi K tambah 1 kuadrat, nah dia menjadi ini. Maka K kuadrat dengan K kuadrat tambah 2K ditambah 1, ini kurangi di sini, ya. 2K ditambah 1. Ya, kurangi di sini. Ya. Kekurangan 2K tambah 1 ini kita masukkan ke sini. Jadi K kuadrat ditambah 2K ditambah 1 sebelah kiri. Kemudian sebelah kanan, karena sebelah kiri kita tambahkan 2K tambah 1, maka sebelah kanan pun kita tambahkan 2K tambah 1. Perhatikan, ini tadi kita punya sifat ini. Kalau sebelah kiri ditambah 1 bilangan, sebelah kanan ditambah 1 bilangan yang sama, maka dia tidak mengubah tanda pertidaksamaannya. Jadi ini sah, ya? Ini sah. Bukan orang nikah aja sah, ini juga sah. Baik, kita lanjutkan. Kalau sudah sama, sudah benar seperti ini, kita tidak bisa langsung membuktikan ini. Ya, kita pergunakan ini, ya. Kita bandingkan dengan sebelah sini. Ya, kan tadi K tambah 1 kuadratnya udah sama ini, ya. Kemudian kita bandingkan, tapi yang ini kita bandingkan dengan ini, ya. Kita bandingkan dengan ini, bukan langsung dengan ini, ya. Kalau ini sama ini, ya, sama 2K tambah 1. Sekarang tambah
tambahan 2 tambah 1 tadi yang kita bandingkan dengan yang ini. Ini yang Ustaz katakan tadi agak rumitnya di sini ya. Yang ini kita bandingkan dengan 2K ditambah 2 pangkat K. Nah, kita yakin aja ya. Kita yakin bahwa yang ini 2K kuadrat ditambah 2K ditambah 1 ini lebih kecil dari 2 pangkat K ditambah 2 pangkat K. Baik, ini kita mau bandingkan ini. Kita lihat kalau 2 pangkat K kita hilangkan, ini kita hilangkan, berarti kita tinggal punya 2K ditambah 1 kurang dari sama dengan 2 pangkat K. Ya. 2 pangkat K. Sekarang yakin nggak kita bahwa 2K ditambah 1 ini kurang dari 2 pangkat K? Yakin nggak? Harusnya yakin. Apa sebabnya? Kita lihat syarat tadi. N-nya itu lebih dari atau sama dengan 4. Kalau kita masukkan 4 di sini. Ya, kalau kita masukkan nilai 4 di sini. 2 kali 4 8 ditambah 1 9. Di sebelah kiri 9. Sebelah kanan 2 pangkat 4 itu 16. Berarti 9 kurang dari atau sama dengan 14 benar, ya. Apalagi kalau kita masukkan 5, 6 dan seterusnya. Ini apa ya? Bagi kita insya Allah melihat syaratnya tadi ini sudah benar, ya. Ini sudah benar, ya. Ini benar, ya. Kalau misalkan ini benar, berarti kita menggunakan langkah kaidah yang berikutnya. Tadi yang ini, ya, yang ini kita anggap A, yang ini kita anggap B, yang ini kita anggap C. Berarti kan A kurang dari sama dengan B, kurang dari sama dengan C. Berarti kesimpulannya A kurang dari sama dengan C, ya. Ini kita anggap A, K kuadrat ditambah 2K ditambah 1. Itu kurang dari ini yang kita anggap B, 2 pangkat K ditambah 2K ditambah 1. Ini kita anggap B. Kemudian yang ini kita anggap C, 2K, 2 pangkat K ditambah 2 pangkat K itu berarti, ya. Kalau misalkan ini lebih kecil dari ini, kemudian ini lebih kecil dari ini, maka pasti A ini lebih kecil dari yang ini, ya. A ini lebih kecil dari yang C. K kuadrat ditambah 2K ditambah 1 lebih kecil dari 2 pangkat K ditambah 2 pangkat K. Ingat, tadi awal sudah disampaikan bahwa kita menggunakan kedua-dua kaidah itu, ya. Nah, ini kesimpulannya berarti K tambah 1 dikuadratkan. Ini kan K kuadrat tambah 2K ditambah ini sama dengan K tambah 1 kuadrat, ya. Itu sama dengan, nah ini 2 pangkat K ditambah 2 pangkat K itu adalah 2 pangkat K tambah 1, ya. Dan ini terbukti benar, maka rumusan ini valid, ya. Rumusan ini valid, ya. Bahwa N kuadrat kurang dari atau sama dengan 2 pangkat N untuk N yang lebih dari atau sama dengan 4 itu benar, ya. Yang ini benar rumusnya. Mungkin agak membingungkan karena baru, ya, kita bahas ini. Jadi mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik, ya. Ustaz cukupkan untuk rekamannya, ya.